Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di YouTube channel aku. Oh ya, perkenalkan, nama saya Sandy Robetul Adawiyah. Dan di video kali ini saya akan melakukan tutorial mengenai penentuan fasa dan refinement dari data XRD menggunakan aplikasi QualX. Nah, aplikasi QualX ini bisa kita gunakan untuk menentukan fasa dan juga refinement dari data XRD yang belum kita ketahui. Apakah senyawa yang terkandung di dalamnya itu apa atau yang lainnya. Nah, sebelum kita melakukan penentuan fasa, yang paling penting kita harus mempunyai aplikasi dari QualX tersebut. Nah, caranya gampang. Kalian tinggal download di Google, kemudian kalian search dengan keyword QualX XRD. Kita search. Ini dia tampilannya. Setelah kita search QualX XRD, kita tinggal klik yang paling atas, kemudian ini dia tampilan dari lamannya. Nah, ketika kalian pertama kali mengunjungi laman ini, maka laman ini akan menyuruh kalian untuk registrasi dan melakukan sign in kembali. Setelah dilakukan sign in kembali, maka akan muncul layar seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal download saja aplikasi QualX-nya. Nah, saya sarankan kalian bisa download sesuai window yang kalian gunakan. Tapi saya paling sarankan kalian download QualX 2.24 dengan Windows 64 bit. Kenapa? Karena ini merupakan versi terbaru dan cukup lengkap daripada versi-versi lainnya. Nah, setelah kalian download QualX-nya, jangan lupa kalian juga harus mendownload PowCOD. Gunanya buat apa? Gunanya sebagai database pada data XRD berupa PDF yang nanti akan kita kombinasikan dengan QualX ini. Setelah kalian download, kalian tinggal melakukan install dengan cara ikuti semua langkahnya. Nah, setelah didapatkan QualX, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian tinggal klik, dan ini dia tampilan utama dari QualX. Nah, untuk bar atas kita akan dapatkan ada file, view, pattern, search, dan help. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penentuan fasa dan melakukan refinement terhadap data XRD, kita harus punya atau kita harus memiliki data XRD dari senyawa yang akan kita analisis. Nah, data XRD-nya saya download dari laman terpercaya yang menyediakan data-data XRD. Nah, ini dia. Dan saya sudah pilih senyawa yang akan saya analisis. Ini dia sampelnya, ini nama sampelnya, kemudian ini ada deskripsinya, ada juga data-data yang lain seperti Raman spektrum, broad scan with special artifact, infrared spectrum, dan ini dia data XRD. Di data XRD ini kita akan mendapatkan diffractogram, kemudian ada datanya, kemudian ada deskripsinya, kemudian ada A, B, C sudut-sudutnya, kemudian ada alpha, beta, gamma, volume, juga crystal system. Nah, untuk mendownload datanya, kita tinggal klik X-ray data atau XY raw. Kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa menggunakan CTRL-A, kemudian kalian copy paste di note, atau kalian juga bisa langsung save data ini. Ya, kalian tinggal save. Ini karena saya sudah save. Ini dalam bentuk ini nantinya, ya. Dan kalian tinggal save. Nah, kita kan tadi sudah mendapatkan data, tapi kita masih belum bisa masuk ke dalam aplikasi QualX ini. Kenapa? Karena ketika kita klik file, kemudian import diffraction data, maka QualX hanya akan menerima data dalam bentuk DAT, XY, XYA, RTV, chip, dan GDA. Jadi data-data yang lain tidak bisa, sedangkan data yang kita miliki berupa data dalam bentuk TXT. Nah, untuk itu kita harus melakukan pengubahan format data dengan cara memasukkannya ke dalam Excel. Nah, ini kan TXT ya.
Kita akan lakukan pengubahan format data menggunakan Excel serta menghilangkan data-data yang tidak diperlukan pada saat analisis menggunakan aplikasi QualX. Kita klik Excel, kemudian kita klik Open, kemudian kita klik Browse, dan pilih file yang sudah kalian download tadi. Nah, di sini kan tidak muncul ya datanya. Kenapa? Karena dalam bentuk Excel, XLX, dan yang lainnya. Maka kita harus klik All File, kemudian kita klik Select ini data, lalu kita klik Open. Nah, ini klik Dia Limited, kemudian kita klik MS-DOS, kita klik Next, kemudian kita klik koma untuk membedakan atau memberi space terhadap angka dan huruf. Kita klik Next, kemudian kita klik Finish, dan didapatkan seperti ini. Nah, karena data XRD yang akan kita olah berupa angka, maka huruf yang tidak diperlukan kita harus delete. Caranya gimana? Caranya kita blok, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik delete. Nah, itu kan hurufnya sudah tidak ada. Nah, jangan lupa di bawahnya ini akan ada satu huruf yang jika kita lupakan, maka kita tidak akan bisa memasukkan data ini ke dalam QualX. Kita klik ini, kemudian kita klik dan delete. Ya, datanya sudah selesai, maka kita hanya tinggal save as. Save as, kemudian browse, kemudian saya klik di sini, saya ubah namanya menjadi ini dan save. Yes, ya, datanya sudah tersave dan masih TXT. Nah, cara pengubahan jadi bentuk DAT itu kalian tinggal klik rename dan kita ubah TXT menjadi DAT. Yes. Oke, sudah jadi datanya. Nah, selanjutnya langkah yang pertama untuk menentukan pasa dan refinement adalah kita klik search, kemudian ada database indexation. Kita masukkan dulu data XRD berupa POU-COD yang tadi. Ini POU-COD yang telah kita download. Klik, kemudian open, dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, cara untuk menggunakannya kita tinggal blok, kemudian kita klik select POU-COD, dan kita tunggu selectednya dari no menjadi yes. Kalau selectednya sudah berubah jadi yes seperti ini, maka data sudah boleh kita masukkan. Kita klik close, kemudian kita pilih file, kemudian kita klik import diffraction data. Nah, ini data yang tadi kan, setelah kita melakukan pengubahan format, maka kita dapat memasukkannya. Kita klik open dan muncul diffractogram seperti ini. Nah, untuk mengetahui peak-nya, maka kita harus menggunakan katoda yang digunakan dalam penentuan XRD. Karena kita tidak mengetahui katoda apa yang digunakan, maka kita klik CU sebagai katoda yang paling umum digunakan dengan lambda 1,54. Kita klik OK. Kemudian saya lebih suka melakukan refinement terlebih dahulu. Karena apa? Karena dalam diffractogram ini terlihat banyak sekali noise atau rumput-rumput yang masih banyak. Jadi kita akan fokuskan pada peak yang tinggi. Dari ini misalnya ini, dan ini. Maka data yang kita dapatkan tidak terlalu banyak dan akan mempermudah proses analisis. Oke, cara refinement itu kita tinggal klik file. Kita tinggal klik pattern, kemudian kita klik smoothing. Nah, ini sebenarnya refinement ini bisa digunakan di aplikasi lain, tapi biar lebih mudah maka kita akan gunakan di aplikasi QualX juga. Kita tinggal geser-geser antara point dan polynomial degree hingga yang kita inginkan. Kita klik OK dan ini tampilannya. Setidaknya sudah sedikit berkurang noise-nya dibanding yang tadi. Nah, kemudian untuk menganalisis peak-peaknya, maka kita tinggal klik
pattern, kemudian kita klik peak search. Nah, ini dia peak search-nya. Garis-garis horizontal hitam ini merupakan garis yang menunjukkan bahwa di sana terdapat puncak-puncak dan kemungkinan-kemungkinan senyawa yang terdapat dalam data XRD ini. Nah, ini dia data XRD-nya. Kemudian untuk mengetahui peak tersebut, maka kita tinggal klik peak search option. Nah, peak search option ini untuk membatasi peak supaya data tidak terlalu banyak. Ini juga bisa, intervalnya kita bisa batasi, misalkan kita ingin melakukan analisis dari 20 hingga 70 misalnya, maka tinggal klik 20 di sini dan 70 di sini. Nah, kemudian threshold on intensity-nya bisa kita ubah-ubah dan sensitivity-nya bisa kita ubah-ubah. Nah, saya sarankan kalian mengubah peak ini kan teridentifikasi bahwa peak di data diffractogram ini sekitar 102 peak found. Nah, saya sarankan untuk mengubah ke dalam bentuk puluhan karena semakin kecil datanya, semakin cepat analisis dan semakin mudah. Kalau misalkan kalian tetap kekeh di 102 peak-nya, maka akan sulit dan lama sekali analisisnya. Nah, untuk mengubahnya kita tinggal ubah dengan threshold on intensity dan kalian sesuaikan garis-garis ini. Kemudian sensitifnya, setelah dirasa yakin kita klik OK. Nah, ini kan sudah kita ubah nih peak-nya mana yang mau dianalisis dan sudah kita smoothing juga untuk melakukan refinement. Nah, selanjutnya kita tinggal menyocokkan data-data tersebut dengan kemungkinan senyawa-senyawa yang terdapat dalam diffractogram ini. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal klik search match. Kemudian kita tunggu. Ya, ini dia data yang didapatkan. Nah, setelah dilakukan search match, maka kita akan mengetahui senyawa-senyawa yang mungkin terdapat dalam diffractogram ini ada sekian. Nah, sangat banyak sekali. Nah, mana yang akan kalian pilih? Yang akan kalian pilih adalah data yang memiliki nilai FOM lebih tinggi. Karena semakin mendekati satu data FOM-nya, maka semakin tepat dan semakin mungkin senyawa tersebut berada pada data yang disajikan. Nah, di sini kan teridentifikasi silemanit dengan rumus kimia L2O5Si dengan peak pos sekian, intensity sekian, skala sekian, dan FOM yang didapatkan sekitar 0,68 atau 0,7. Maka ini yang akan kita pilih. Kita klik centang, kemudian kita klik centang lagi. Nah, ini sudah teridentifikasi. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan output dari si data yang dimasukkan dalam Qualx ini, kita tinggal klik search, kemudian kita klik show chart of selected phase. Nah, ini dia output dari data yang telah kita analisis melalui penentuan kasa dan juga refinement. Nah, di sini kita akan disuguhkan ke dalam COD chip file. COD chip file ini buat apa? Ini dia data-data yang didapatkan. Kemudian kita akan masuk ke lamannya dan mengetahui ternyata senyawa yang kita dapatkan tuh ini dengan rusuknya sekian, kemudian alfa beta gamanya sekian. Kita lakukan penelusuran, kita klik, lalu kita paste, dan ini dia datanya. Ini dia data yang kita dapatkan nih. Di sini akan terdapat alfa, beta, gamma, ABC, kemudian ada mineral namanya, nama mineralnya, kemudian ada volumenya berapa, kemudian di sini ada historinya, versi berapanya, kayak gitu. Ya, setelah itu kita kembali lagi ke Qualx. Ya, kan ini data outputnya. Ini diffraction datanya, ini kristal sistemnya ortombik, pasa kristalnya ortombik, kemudian berapa panjang gelombangnya. Nah, ini kita dapatkan ya, dan selanjutnya kita boleh klik X. Kemudian kita save data ini untuk dilakukan analisis lebih lanjut mengenai oleh aplikasi yang lain. Kita klik save, kita ubah namanya
jadi dalam bentuk QLX, kita save dan selesai. Nah, ini dia tutorial mengenai penentuan fasa dan refinement menggunakan QualX. Nah, untuk selanjutnya kita akan lakukan analisis data hasil dari QualX ini menggunakan aplikasi lain. Mungkin hanya sekian tutorial kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.